Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadida Aprilia Munte, NIM 22033111048 dari kelas reguler C 2020, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya unduh, yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Siswa Kelas 8 SMP Negeri 2 Somagede melalui teknik clustering dengan media foto jurnalistik. Jadi laporan proposal ini dibuat oleh Ritna Sulistiawati pada tahun 2011. Di pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari 5 pertanyaan yang akan saya jelaskan secara satu persatu. Langsung saja memasuki pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah penelitian tindakan kelas? Baik, akan saya jawab. Yang dilakukan peneliti, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan dua objek. Yang pertama, wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Somagede. Yang kedua, wawancara dengan beberapa siswa. Setelah melakukan wawancara tersebut, didapatkanlah sebuah hasil wawancara. Bahwasanya di SMP Negeri 2 Somagede tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menulis sebuah puisi. Kemudian, hasil wawancara yang didapatkan dari siswa, bahwasanya sebagian siswa itu merasa kesulitan untuk menulis puisi, khususnya saat siswa tersebut harus menentukan kata yang akan mereka tulis untuk dijadikan sebuah puisi. Baik, itu tadi adalah pemaparan singkat. Langsung saja saya akan memaparkan secara lebih lengkapnya. Jadi berdasarkan hasil wawancara dari guru pelajaran sastra di SMP Negeri 2 Somagede, khususnya dalam pembelajaran menulis puisi itu belum optimal. Jadi beberapa siswa itu belum sepenuhnya antusias saat mempelajari puisi. Pembelajaran puisi itu terkesan membosankan. Selain itu, seperti yang sudah saya di paparan singkat tadi, siswa di SMP tersebut itu masih kesulitan dalam menemukan kata yang tepat. Namun bukan hanya itu saja, siswa juga merasa kesulitan untuk berimajinasi tentang puisi yang akan mereka buat. Adapun penyebab kemampuan menulis puisi kelas 8 SMP Negeri 2 Somagede ini belum optimal, itu dikarenakan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama berasal dari guru yang berkaitan dengan kemampuan guru. Kenyataan yang peneliti amati, guru di SMP tersebut itu lebih banyak menggunakan metode ceramah. Guru tersebut berpendapat bahwa penggunaan metode ceramah itu lebih efektif daripada metode konstruktivisme. Faktor kedua yaitu berasal dari siswa tersebut. Di sebagian siswa itu beranggapan bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu mudah, sehingga dari anggapan tersebut menjadikan siswa itu malas dan tidak berminat untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide atau gagasan. Faktor yang ketiga yaitu berasal dari lingkungan siswa. Jadi siswa itu dilatar belakangi bagian besar merupakan anak daerah pedesaan, sehingga mereka itu kurang berinisiatif belajar menulis puisi dengan bersungguh-sungguh. Kurangnya sarana dan prasarana faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa di SMP tersebut. Jadi, salah satu alternatif untuk membantu siswa dalam mengalami kesulitan yang dihadapi tersebut melalui teknik clustering dan media foto jurnalistik. Adapun alasan dari penggunaan teknik clustering ini, yaitu karena teknik ini dapat membantu siswa untuk menemukan kata yang tepat dijadikan sebuah puisi. Jadi dalam teknik ini digunakan untuk mengelompokkan kata-kata yang nantinya itu akan dikembangkan oleh siswa menjadi sebuah puisi. Kata-kata yang dikelompokkan siswa tersebut didapat dari melalui foto jurnalistik. Adapun alasan media foto jurnalistik karena dapat membantu siswa saat siswa tersebut mengalami kesulitan dalam berimajinasi. Penggunaan media foto jurnalistik ini juga dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran puisi tersebut. Jadi, berdasarkan pengamatan tersebutlah, peneliti pun merumuskan masalah sebanyak 2 rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah peningkatan kemampuan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Somagede setelah dilakukan pembelajaran melalui teknik clustering dengan media foto jurnalistik? Kedua, bagaimana perubahan perilaku siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Somagede dalam pembelajaran menulis puisi menggunakan teknik clustering dengan media foto jurnalistik? Baik, itulah jawaban untuk jawaban pertama. Saja memasuki pertanyaan kedua. Apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan melaksanakan
penelitian. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan terhadap proposal penelitian tersebut, bahwasannya peneliti sudah cermat dalam memilih teori. Karena landasan teoritis dalam proposal tersebut telah menguraikan tentang teori-teori yang diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian tersebut. Singkatnya, teori tersebut sudah tersusun secara sistematis mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat, dan teori tersebut juga sudah saling berkaitan. Namun, untuk kesempurnaan teori yang sudah dimuat oleh peneliti, alangkah baiknya peneliti itu mencantumkan contoh. Salah satunya seperti memberikan contoh pada bagian unsur pembentuk puisi, sehingga akan membuat kajian teori tersebut menjadi lebih sempurna. Kemudian, ada satu tambahan lagi dari saya, yaitu pada sumber referensi. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya sumber referensi sudah mendukung. Namun ada satu yang mengganjal, yaitu mengenai definisi puisi di paragraf kedua. Jadi teori akan menjadi lebih baik jikalau sumber referensi yang digunakan peneliti itu 10 tahun terakhir. Karena berdasarkan pencarian saya, masih banyak sumber referensi yang relevan mengenai definisi puisi yang lebih layak dimuat di kajian teori tersebut. Itulah jawaban dari pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, instrumen apa yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data? Nah, baik, jadi instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut terdiri atas instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan menulis siswa. Jadi, instrumen tes ini diperoleh dari hasil tes menulis puisi siswa. Instrumen non-tes digunakan untuk mengetahui sikap siswa ketika mengalami pembelajaran menulis puisi melalui teknik clustering dengan media foto jurnalistik. Jadi instrumen non-tes ini diperoleh dari data hasil observasi, wawancara, catatan harian siswa, jurnal guru, dan dokumentasi foto. Itulah jawaban dari pertanyaan ketiga. So, memasuki pertanyaan keempat. Uraikan proses pelaksanaan tindakan di setiap siklus, telaah apakah ada perbedaan. Baik, jadi di sini saya akan membahas bagaimana proses pelaksanaan tindakan kelas di setiap siklus. Jadi, penelitian pada proposal yang saya miliki ini terdiri atas 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Jadi setiap siklus itu melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Pada siklus 2, tahap-tahap tersebut dilaksanakan dengan perbaikan dari pembelajaran siklus 1. Langsung saja pada siklus 1, proses pembelajaran itu diawali dengan mengkondisikan siswa agar siswa itu siap untuk mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menanyakan keadaan siswa. Kemudian mengadakan kegiatan apersepsi yang diawali dengan memberikan ilustrasi tentang pembelajaran menulis puisi. Kemudian siswa diminta untuk memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru. Kemudian kegiatan awal berikutnya yaitu menanyakan pengalaman menulis puisi dan menyampaikan tujuan serta manfaat pembelajaran menulis puisi. Adapun hal itu dilakukan sebagai upaya menumbuhkan minat belajar siswa. Jadi siswa tersebut akan memiliki motivasi belajar. Setelah itu, siswa pun sudah terlihat mulai antusias memperhatikan penjelasan guru. Siswa sudah mulai aktif untuk bertanya tentang penjelasan yang diberikan oleh guru. Kemudian masuk ke kegiatan inti, yaitu pada tahap eksplorasi, yang diawali dengan tanya jawab mengenai pengetahuan dasar tentang puisi, seperti pengertian, ciri-ciri, dan unsur pembangun puisi. Saat tanya jawab, siswa terlihat bersemangat dan kompak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian kegiatan inti pada tahap elaborasi, yaitu guru membagikan foto jurnalistik kepada setiap siswa. Jadi siswa diminta untuk memperhatikan foto jurnalistik yang bertema bencana alam. Jadi setelah siswa menerima foto jurnalistik yang dibagikan oleh guru, mereka pun memperhatikan foto jurnalistik tersebut dengan seksama. Kemudian guru membagikan 1 lembar kertas kosong. Selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan daftar kata yang berhubungan dengan foto jurnalistik tersebut, kemudian dirangkai menjadi sebuah puisi. Itulah tahap konfirmasi. Pada tahap ini siswa dan guru mendiskusikan hasil pekerjaan siswa. Jadi hasil tersebut dijadikan sebagai data dari hasil tulisan siswa. Kegiatan akhir pembelajaran, siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Selanjutnya guru memberikan motivasi kepada siswa mengenai sikap berani untuk tampil di depan umum. Setelah melakukan kegiatan refleksi, siswa pun diminta untuk mengisi catatan harian
yang telah disiapkan. Masuklah ke proses pembelajaran pada siklus 2 yang hampir sama dengan proses pembelajaran siklus 1, yaitu diawali dengan mengkondisikan siswa agar siswa itu siap untuk mengikuti pembelajaran menulis puisi dengan menanyakan kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian siswa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Jadi pada tahap siklus 2 ini, siswa terlihat lebih siap menerima pembelajaran jika dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus 1. Guru pun mengulas kembali hasil tulisan siswa. Guru menanyakan kesulitan yang dialami siswa saat menulis puisi melalui teknik clustering dengan media foto jurnalistik tersebut. Walaupun menyampaikan semua kesulitan yang mereka rasakan. Pada kegiatan awal ini, siswa juga terlihat lebih serius dan memperhatikan dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh guru. Masuk kegiatan inti, yaitu pada tahap eksplorasi yang diawali dengan mengulas kembali materi menulis puisi. Selanjutnya, guru melakukan perbaikan dengan memberikan 2 contoh puisi untuk memberikan kesadaran kepada siswa bahwa penggunaan unsur pembangun puisi sangat penting agar puisi yang mereka tulis menjadi lebih baik dan indah. Siswa pun memperhatikan dengan serius dan mencatat setiap penjelasan yang disampaikan oleh guru. Langkah berikutnya yaitu kegiatan inti tahap elaborasi, yang diawali dengan kegiatan guru membagikan foto jurnalistik dengan tema yang sama seperti pada siklus 1, bencana alam. Kemudian, siswa terlihat lebih serius jika dibandingkan dengan siklus 1. Perilaku negatif pada siklus 1 sudah tidak terlihat. Jadi siswa itu sudah mulai senang dan tertarik untuk menulis puisi melalui teknik clustering dengan media foto jurnalistik. Tahap elaborasi dan konfirmasi dilakukan sama seperti pada siklus 1. Guru meminta siswa untuk menulis daftar kata yang berhubungan dengan foto jurnalistik, kemudian daftar kata tersebut dirangkai menjadi sebuah puisi. Kegiatan berikutnya yaitu siswa diminta untuk membacakan hasil tulisan mereka di depan kelas dan siswa lainnya menyampaikan pendapat mereka tentang puisi yang dibacakan oleh teman yang maju ke depan. Kegiatan ini terlihat banyak siswa yang ingin maju untuk membacakan hasil karya mereka di depan kelas. Kegiatan akhir dari siklus 2 yaitu siswa dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari itu dan melakukan refleksi. Kemudian siswa diminta untuk mengisi catatan harian. Sebelum pembelajaran selesai, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang terbaik hasil puisinya dan memberikan penghargaan kepada siswa yang paling aktif saat mengikuti pembelajaran. Siswa pun terlihat sangat bersemangat jika dibandingkan dengan siklus pertama. Adapun perbedaan pada setiap siklus, yang pertama yaitu dalam prosesnya. Jadi pada siklus 1, proses pembelajaran awalnya itu dengan mengondisikan siswa agar siswa itu siap untuk mengikuti pembelajaran yaitu dengan menanyakan keadaan siswa. Pada siklus 2, proses pembelajaran itu awalnya dengan mengondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran itu yaitu dengan menanyakan kembali materi serta kesulitan siswa. Tahap eksplorasi siklus 1, guru itu melakukan tanya jawab mengenai pengetahuan dasar puisi. Tahap eksplorasi siklus 2, guru mengulas materi dan melakukan perbaikan dengan memberikan contoh puisi. Dan untuk tahap akhir yaitu di siklus 2, setelah refleksi, guru itu mengapresiasi siswa dengan memberikan penghargaan kepada siswa. Selain tahapan yang saya sebutkan tadi, semua tahapan di setiap siklus itu sama. Perbedaan juga dapat kita lihat dari sikap siswa, yaitu dapat dilihat dari siklus 2. Yang pertama, siswa terlihat lebih siap menerima pembelajaran jika dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran pada siklus 1. Yang kedua, pada kegiatan awal siklus 2, siswa juga terlihat lebih serius dan memperhatikan dengan seksama penjelasan yang disampaikan guru dibandingkan dengan siklus 1. Yang ketiga, perilaku negatif pada siklus 1 sudah tidak terlihat. Jadi siswa mulai senang dan tertarik untuk menulis puisi melalui teknik clustering dengan media foto jurnalistik. Selanjutnya, itu pada siklus 1 siswa itu masih malu untuk tampil di depan kelas membacakan hasil tulisan mereka, dan siswa itu juga enggan dalam menyampaikan pendapat. Namun di siklus 2, siswa itu sudah tidak malu lagi dan mereka juga sudah mulai menyampaikan pendapat mereka tentang puisi yang dibacakan oleh teman mereka yang maju ke depan. Jadi itu jawaban dari pertanyaan 4. Kemudian masuklah ke pertanyaan terakhir. Uraikan cara peneliti menganalisis data. Jadi dalam penelitian ini, teknik analisis datanya itu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk teknik kualitatif diperoleh dari data non-tes, yaitu observasi, wawancara, catatan harian siswa, jurnal guru, dan dokumentasi foto. Dan untuk teknik kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh setelah tes dilakukan. Adapun tesnya yaitu tes menulis puisi. Jadi dalam penelitian ini tes itu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada akhir siklus 1 dan siklus 2.
Nilai masing-masing siswa pada setiap akhir siklus akan dijumlahkan dan jumlahnya tersebut dihitung persentasenya. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari siklus 1 dan siklus 2 dibandingkan, yaitu dengan cara melihat hasil dari tes dan non-tes, sehingga akan dapat diketahui mengenai peningkatan keterampilan menulis puisi siswa dan perilaku siswa. Itulah penjelasan dari jawaban 5 pertanyaan. Semuanya sudah terjawab dengan baik. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.